Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita udah masuk ke bulan keberapa ini? Bulan keempat. Sisa tinggal kurang lebih 2 bulan atau 1,5 bulan lagi ya. Tinggal 3 atau 4 episode lagi kurang lebih kita membahas istri para nabi. Dari mulai Ibunda Khadijah sampai sekarang kita mau bahas Juwairiyah binti Al-Haris. Mungkin juga kurang terkenal ini Mas siapa ya. Jadi teman-teman yang lain kurang tertarik ya tidak apa-apa. Kita sebagaimana perjanjian di awal kita tetap melakukan pertemuannya, tapi nanti terkait mau datang atau enggak ya terserah gitu ya. Baik, sekarang kita mau mulai membahas mengenai Juwairiyah binti Al-Haris di Seni Berumah Tangga Ala Nabi di episode ke-8. Sebentar ya, sambil kita siaran langsung dulu. Biar kalaupun di sini sedikit, ada di Instagram yang ikutan. Oke, kita akan membahas mengenai Juwairiyah binti Al-Haris, Seni Berumah Tangga Ala Nabi. Nah, siapa itu Juwairiyah binti Al-Haris? Jadi beliau adalah salah satu istrinya Rasulullah. Beliau berasal dari Bani Mustalik, yaitu salah satu suku yang terpandang di Jazirah Arab. Jadi kita tahu bersama ya bahwa di Arab itu terbagi-bagi menjadi bersuku-suku. Ada suku apa, tugasnya apa, ada suku apa lagi, tugasnya apa gitu ya. Nah, salah satunya Juwairiyah binti Al-Haris ini datang dari suku Bani Mustalik yang cukup terpandang di Jazirah Arab pada saat itu. Ayahnya Al-Haris bin Abi Dihar adalah kepala suku. Jadi Juwairiyah ini berasal dari suku Bani Mustalik yang beliau adalah anak dari kepala sukunya gitu ya, yang memiliki pengaruh besar di antara suku-suku Arab pada saat itu. Lalu sosok dari Juwairiyah ya ini. Sosok dari Juwairiyah itu bagaimana? Nah, beliau adalah pemimpin suku yang adil karena anak dari pemimpin suku. Jadi beliau juga cukup punya andil ya dalam memimpin suku Bani Mustalik. Beliau adalah orang yang lembut, cerdas, anggun, dermawan, dan soleha. Yang paling di-highlight dari Juwairiyah binti Al-Haris adalah beliau adalah anak dari seorang kepala suku ya, atau anak dari kepala suku Bani Mustalik. Nah, lagi-lagi kita ketemu tabel ini yang udah kita sharing juga beberapa minggu yang lalu. Kita udah bahas satu per satu ya. Menikah dengan Ibunda Khadijah, menikah dengan Saudah, kita juga udah bahas. Terus masuk ke menikah dengan Aisyah, kemudian menikah dengan Hafsah, kita juga udah bahas satu-satu. Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah gitu ya, dan lain sebagainya hingga kemarin di beberapa pekan lalu atau 2 pekan lalu kita membahas mengenai menikah dengan Zainab binti Jahash. Sekarang kita ada di sini nih, menikah dengan Juwairiyah binti Al-Haris. Ternyata jarak antara menikah dengan Zainab binti Jahash dan Juwairiyah binti Al-Haris kurang lebih 1 tahunan. Dan di antara kedua pernikahan ini ada satu perang, yaitu perang Bani Mustalik. Nah, ada juga nanti setelah peristiwa ini ada hadisul if. Hadisul if itu adalah peristiwa fitnahnya Ibunda Aisyah yang udah kita bahas juga ya di pertemuan pada saat pertemuan kedua Ibunda Aisyah. Jadi nanti ada singgungan dengan peristiwa fitnah besar yang terjadi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita maju ke sini sampai Rasulullah wafat. Jadi secara nggak langsung ketika kita udah belajar tentang seni berumah tangga ala Nabi ya, Nabi sama istri-istrinya, kita juga belajar sirah nabawiyah. Ya harusnya sih udah hafal gitu. Nah, Juwairiyah itu juga dinikahi dalam keadaan janda oleh Rasulullah. Juwairiyah pernah menikah dengan suami yang pertama bernama Musafi bin Safwan. Jadi Musafi bin Safwan adalah seorang bangsawan juga dari suku yang sama, Bani Mustalik, dan pernikahan mereka terjadi sebelum suku Bani Mustalik terlibat dalam perang Bani Mustalik. Jadi kan tadi kita udah tahu ya bahwa timeline nikah sama Juwairiyah tuh ada di sini.
ya. Jadi setelah menikah dengan Zainab binti Jahash, terus ada perang nih, ada yang namanya perang Bani Mustalik. Nah, setelah adanya perang Bani Mustalik, terus menikah dengan Juwairiyah binti Al Harits di sini. Ada perang nih, ingat ya, ada perang dulu sebelum menikah. Kayak gitu. Sebagai istri dari pria yang terpandang, Juwairiyah memiliki kedudukan yang tinggi dalam suku tersebut ya, karena Musafir bin Safwan juga dihormati. Jadi Juwairiyah itu posisinya udah anak kepala suku, menikah dengan seseorang yang dihormati juga di suku itu. Jadi perannya sangat kuat ya di Bani Mustalik ini. Akhir dari pernikahan mereka, Musafi bin Safwan itu gugur di dalam perang Bani Mustalik. Jadi kayak kita tadi lihat timelinenya ya. Kalau misalkan Rasulullah menikah dengan Juwairiyah itu di sebelum menikah ada proses perang Bani Mustalik. Nah, suaminya Juwairiyah yang pertama itu gugur di sana. Setelah kematian suaminya, barulah Juwairiyah menjadi tawanan perang dulu dan akhirnya jatuh ke tangan seorang sahabat nanti yang pada akhirnya nanti setelah jadi tawanan perang, Juwairiyah menikah dengan Rasulullah. Kurang lebih timelinenya seperti itu. Nah, baru kita bahas dulu nih perang Bani Mustalik. Dari tadi perang Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Apa itu perang Bani Mustalik? Jadi perang Bani Mustalik juga disebut dengan perang Muraisi. Itu terjadi di tahun 627 Masehian. Perang ini adalah salah satu konflik penting di dalam sejarah Islam di mana suku dari Bani Mustalik itu sangat erat kaitannya dengan suku Quraisy. Mereka bekerja sama untuk melanggar perjanjian. Pelanggar perjanjian apa? Melanggar perjanjian damai antara kaum muslim dengan kaum yang lainnya atau suku-suku yang lain. Akhirnya mereka mau perang nih, menyatakan perang. Udahlah, karena muslim dianggap sebagai ancaman besar, kemudian mereka juga takut kalau misalkan kaum muslim itu kaumnya itu semakin membesar, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah serang aja Rasulullah di Madinah pada saat itu. Suku Bani Mustalik salah satunya ya, ada yang lain dan lain sebagainya itu mau nyerang ke Madinah ke Rasulullah. Tapi sama Rasulullah ya udah, daripada mereka nyerang duluan, kita gertak aja duluan gitu ya, karena Rasulullah juga punya intel di dalam Bani Mustaliknya. Nah, intel itu akhirnya nanti bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata Bani Mustalik sama suku Quraisy itu mau punya rencana buat menyerang kaum muslim di Madinah gitu ya. Nah, hubungan Bani Mustalik sama kaum Quraisy ini sangat dekat, bahkan ya kerabat dekat gitu ya. Dorongan Quraisy, ini beberapa pemimpin Quraisy mendesak ayahnya Juwairiyah. Kan ayahnya Juwairiyah jadi pimpinan suku ya. Nah, sama pemimpin-pemimpin Quraisy itu ditekan, ayo kamu juga harus menyerang ke Madinah, ke kaum muslim, biar mereka itu tahu rasa gitu ya. Biar mereka itu nggak membesar kaumnya dan lain sebagainya. Akhirnya mau mereka berkoalisi dan menyerang Rasulullah. Tapi untuk mencegah penyerangan itu, Rasulullah memutuskan untuk bertindak proaktif dengan menyerang terlebih dahulu. Jadi menggertak gitu ya. Kamu menyerang kami ya, kami gertak duluan untuk melindungi Madinah dari ancaman Bani Mustalik ya. Akhirnya setelah ya perang, kita singkat saja, pasukan muslim itu kurang lebih ada 700 prajurit dengan 30 penunggang kuda. Kemudian perangnya juga berlangsung di dekat sumur Muraisi. Nah, strategi Rasulullah ini menggunakan strategi cepat dan mengejutkan bagi Bani Mustalik. Jadi saat Bani Mustalik itu belum siap 100%, nah Rasulullah udah nyerang duluan. Hey kalian, mau nyerang kami ya? Kami udah nyerang duluan. Nah, singkatnya sih kayak gitu ya. Dan banyak anggota Bani Mustalik yang tewas pada saat itu, termasuk yang tewas adalah suaminya Juwairiyah binti Al Harits. Jadi suaminya Juwairiyah yang berfungsi atau berperan sebagai menantunya ya, pemimpin suku, ya pastilah dia ikut perang. Pada saat ikut perang gugur di sana, termasuk anggota Bani Mustalik yang tewas. Akhirnya Juwairiyah menjadi janda pada saat itu. Banyak juga harta benda dan hewan ternak suku tersebut menjadi ghanimah diambil oleh kaum muslim. Tapi tidak banyak korban dari kaum muslim, karena kaum muslim yang menggertak mereka duluan dan menunjukkan bahwa perang ini dimenangkan oleh kaum muslim. Kayak gitu. Nah, sisa-sisanya itu kan menjadi tawanan ya, sebagaimana perang biasa. Mereka itu kan kalau misalkan kalah itu jadi tawanan, termasuk Juwairiyah binti Al Harits dan beberapa masyarakatnya. Jadi ikut ditawan sama kaum muslim.
Setelah perang, kaum muslim menawan sekitar 200 keluarga, termasuk wanita dan anak-anak dari Bani Mustholik. Ya, salah satu tawanannya yang ada di dalam 200 tawanan itu adalah Juwairiyah binti Al-Haris, yaitu putri dari pemimpin sukunya. Justru ditargetkan gitu ya, Juwairiyah dibawa sebagai tawanan agar nantinya suku ini mau masuk Islam atau enggak. Tapi ditawan ini bukan kayak bangsa si rewel yang ditawan terus disiksa gitu, enggak ya. Cuman ditawan dan ditawarkan apakah kalian mau masuk Islam atau enggak. Kalau enggak ya sudah gitu jadi tawanan kami. Kalau mau masuk Islam maka kami akan bebaskan, kalau lebih kayak gitu. Nah, pada saat proses penawaran itu, ternyata Juwairiyah mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan dalam membayar tebusannya. Jadi Juwairiyah itu karena sadar dirinya sebagai anak dari kepala suku, dia menawarkan, ya Rasulullah, bebaskan aku sebagai tawanan, nanti ayahku akan memberikanmu hadiah karena ayahku adalah pemimpin dari Bani Mustholik. Tapi justru Rasulullah melihat ada celah lain di antara tawaran dari Juwariyah ini, akhirnya Rasulullah menawarkan, gimana kalau misalkan kamu dibebaskan dan aku nikahi saja. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, pada saat itu Juwariyah berada di bawah pengontrolan atau apa ya, di bawah pengawasan dari kerabatnya Nabi. Akhirnya pembebasan ini menghasilkan simpati besar bagi umat Islam gitu ya, dan banyak anggota Mustholik termasuk ayah Juwairiyah memeluk Islam. Jadi pada intinya kayak gitu ya status Juwairiyah sebagai tawanan perang. Nah, setelah kematian suaminya yang Musafi bin Safwan itu, akhirnya Juwairiyah ini masuk ke dalam tawanan perang di bawah kekuasaan atau penugasan pengawasan dari Sabit bin Qais. Jadi kalau misalkan Pak kaum muslim nih punya pengawasan sendiri-sendiri, kamu ngawasin tawanan ini ya, kamu ngawasin tawanan ini dan lain sebagainya. Nah, Juwairiyah itu di bawah pengawasan Sabit bin Qais pada saat itu. Terus pada saat itu juga Juwairiyah minta izin buat ketemu Rasulullah untuk melakukan penawaran. Boleh nggak sih aku dibebasin aja, nanti ayahku yang menebusnya. Tapi Rasulullah melihat celah lain, ya udah daripada seperti itu lebih baik kamu aku nikahi dan serukan Bani Mustholik untuk masuk ke dalam Islam. Ya, pada saat itu akhirnya pernikahannya dirayakan atau nggak dirayakan, maksudnya setelah Rasulullah menikah dengan Juwairiyah itu ada 100 tawanan perang Bani Mustholik yang dimerdekakan. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di istri-istri Rasulullah yang sebelumnya, kan mereka pada berbangga diri ya, aku dinikahkan pada saat gadis, kata Aisyah. Oh, aku dinikahkan karena ayat Quran, kata Zainab binti Jahash gitu ya. Terus nanti Hafsah, oh aku dinikahi karena keutamaanku gitu ya, dan Rasulullah menginginkanku, kata Hafsah, misalkan kayak gitu. Mereka punya keistimewaan-keistimewaan sendiri untuk diunggulkan. Nah, kalau Juwariyah, keistimewaannya adalah saat Rasulullah menikahi aku, ya pernikahan aku dengan Rasulullah itu setara dengan memerdekakan 100 tawanan perang, katanya. Masya Allah ya. Jadi ketika Juwariyah setuju untuk menikah dengan Rasulullah, ayahnya juga yang Haris itu, yang dari Bani Mustholik itu juga setuju bahwa anaknya mau dinikahi oleh Rasulullah. Pada saat itu seluruh tawanan dari Bani Mustholik, kurang lebih ada 100 orang, langsung mau memeluk Islam. Pada saat itu juga ketika pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah dilaksanakan. Nah, ini ada pertanyaan, gimana dengan masa idahnya teh? Kan baru saja ditinggalkan suaminya, terus masa langsung nikah dengan Rasulullah? Enggak ya. Jadi harus nunggu dulu satu siklus, ada satu siklus haid. Kan kalau misalnya masa perang itu dari jaraknya perang ke Madinah aja agak jauh gitu ya, memerlukan masa perjalanan yang panjang. Terus pakai kendaraan unta dan sebagainya. Akhirnya dalam masa itu terjadilah pernikahan setelah masa idah dari Juwairiyah selesai. Itu kurang lebihnya. Nah, pernikahan ini membawa perdamaian antara kaum muslim sama Bani Mustholik yang tadinya pengen membantai kaum muslim. Nah, dipindah jadi mereka lah yang masuk menambah jumlah kaum muslim. Tapi ingat juga ada peristiwa hadis Lu'if. Lihat di tabel yang tadi ya.
Di antara pernikahan dengan Zainab binti Jahash, terus ada perang Bani Mustalik, terus menikah dengan Juwairiyah binti Al Harith. Nah, di situ kan ada peristiwa hadisul ifk. Hadisul ifk itu ketika Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan yang udah kita ceritain di episode kedua, di episode ketiga. Pas bagian Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan. Nah, di sanalah peristiwanya ketika Rasulullah sudah menikah dengan Juwairiyah, kemudian jalan pulang ke Madinah. Nah, di tengah-tengah jalan itu Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan. Pada akhirnya nanti ketemu sama salah satu orang yang ditugaskan untuk swiping atau melihat-lihat ya kalau misalnya ada yang ketinggalan. Akhirnya dipulangkanlah gitu ya bareng Ibunda Aisyah sama orang tersebut ke Madinah. Jadilah fitnah yang besar. Nah, itu peristiwanya di situ. Jadi timelinenya harus kebayang ya. Setelah menikah dengan Zainab binti Jahash, terus tak lama dari itu ada peristiwa perang dari Bani Mustalik. Bani Mustalik ini bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy, pengen perang sama kaum muslim, tapi taktik dari Rasulullah, kaum muslimnya yang menggertak duluan gitu ya, akhirnya mereka kalah. Dan kaum Bani Mustalik banyak yang jadi tawanan perang. Salah satu tawanan perangnya adalah Juwairiyah binti Al Harith dan orang-orang lain yang lainnya. Kemudian Juwairiyah binti Al Harith datang ke Rasulullah melakukan penawaran, ya Rasulullah bebaskan aku gitu ya dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah menawarkan lagi, daripada begitu lebih baik aku nikahi saja. Tapi ajak Bani Mustalik untuk beriman kepada Allah. Jadi ketika pernikahan mereka setelah masa idah Juwairiyah selesai, pernikahan dilakukan masih dalam perjalanan pulang. Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, Bani Mustalik yang jadi tawanan perang itu 100 orang masuk ke dalam Islam langsung. Nah, pada saat itu di tengah jalan juga Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan. Jadi pada saat Juwairiyah, Rasulullah dan beberapa tawanan perang yang udah masuk Islam sampai di Madinah, Ibunda Aisyah ketinggalan. Datang besok paginya sama pengawal yang melakukan swiping. Nah, jadilah di sana kaum Yahudi ngomporin ya. Oh, Ibunda Aisyah melakukan zina dengan Sofwan gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Melakukan zina, akhirnya peristiwa hadisul if ada di sana. Itu timelinenya. Kebayang ya? Nah, kenapa teh Rasulullah akhirnya menikah dengan Juwairiyah? Kenapa Rasulullah menikah dengan Juwairiyah? Beberapa alasannya adalah yang pertama, mengangkat kehormatan dari Juwairiyah. Bukankah Juwairiyah adalah putri dari ketua suku gitu ya? Nah, Rasulullah memanfaatkan hal itu. Kalau misalkan kepala suku udah jadi istriku, nanti dakwahnya akan lebih besar. Yang selanjutnya, membebaskan tawanan Bani Mustalik. Jadi sebenarnya kaum muslim itu kalau memenangkan perang itu nggak pengen banget sih ya punya tawanan terus disiksa dan sebagainya. Mereka itu tujuannya menawan agar menawarkan kepada yang kalah perang mau masuk Islam atau enggak kan gitu ya. Nah, taktik dari Rasulullah menikahi anak dari ketua sukunya, terus nanti tawanan-tawanan yang ada di bawah itu masuk Islam semua. Seperti itu. Nah, efek pernikahan terhadap tawanan apa? Setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah, para sahabat merasa bahwa mereka tidak pantas menahan tawanan yang sudah menjadi kerabat Nabi karena satu suku sama Juwairiyah. Akibatnya lebih dari 100 keluarga Bani Mustalik itu dibebaskan dan memeluk Islam. Ini juga pernikahan dari Juwairiyah dengan Rasulullah itu ditujukan untuk membangun hubungan diplomatik dengan suku Bani Mustalik. Karena suku Bani Mustalik juga termasuk suku yang kuat, ketemunya sama suku kaum kafir Quraisy, diajak perang ya udah. Akhirnya nanti ketika menikah dengan Juwairiyah, diakuisisi lah gitu ya kepemimpinan dari Bani Mustalik ini untuk masuk ke Islam. Jadi kekuatan Islam lebih banyak daripada kekuatan kaum kafir Quraisy di Mekah. Kayak gitu. Terus ada alasan lainnya yaitu memuliakan wanita dalam Islam dan menghapus stigma tawanan. Karena dengan menikahi Juwairiyah, Rasulullah memberikan teladan tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Entah itu ketua suku, entah itu tawanan, itu sama aja. Dan Rasulullah menunjukkan bahwa seorang wanita tidak dinilai dari latar belakangnya, tetapi dari kepribadian dan kemuliaannya. Kurang lebih begitu ya alasan dari Rasulullah menikah dengan Juwairiyah. Nah, selain itu juga Juwairiyah terkenal dengan kecantikan dan keanggunan. Jadi kalau misalkan ingat Juwairiyah, ingatnya cantik sama anggun. Beliau juga jadi delegasi antara sukunya Bani Mustalik dengan Rasulullah seanggun gitu. Kita masuk ke fase berumah tangga antara Juwairiyah dengan
Rasulullah. Nah, kehidupan pernikahannya bagaimana? Kehidupan pernikahannya, beliau adalah ahli ibadah dan zikir. Juwairiyah dikenal sebagai wanita yang sangat rajin ibadah, memperbanyak zikir. Ia juga menghabiskan waktunya setelah sholat subuh untuk berzikir sama Allah ya. Aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang lebih berat daripada apa yang kau ucapkan. Pokoknya senang berzikir, senang di rumah, itulah Ibunda Juwairiyah. Nah, hubungan dengan istri-istri Nabi lainnya gimana? Tentu saja, siapa yang sebelumnya ada geng muda? Geng muda ada Hafsah, Ibunda Hafsah sama Ibunda Aisyah. Setiap kali datang istri baru, tentu saja mereka akan cemburu. Sama Juwairiyah juga, apalagi Juwairiyah anak dari kepala suku, juga cantik dan anggun, itu pastilah Ibunda Aisyah ada kecemburuan di sana. Tapi karena pas proses pernikahan Juwairiyah dan Nabi itu berdekatan dengan kejadian hadis Suif, sementara Ibunda Aisyah itu pas pulang dari proses perang itu terus pulang ke Madinah langsung sakit kan. Jadi ketika peristiwa hadis Suif atau fitnah besar yang menimpa Ibunda Aisyah itu kan beliau pas nyampe ke Madinah langsung sakit. Jadi kecemburuan terhadap Juwairiyah ini agak teredam dengan kasus fitnah besar yang menimpa Ibunda Aisyah gitu ya. Bahkan Ibunda Aisyah menyebutkan bahwa wanita yang membawa keberkahan besar itu merujuk pada pembebasan tawanan Bani Mustholik yang terjadi karena pernikahan Juwairiyah dan Rasulullah. Mengakui bahwa keutamaan Juwairiyah itu pernikahannya sama dengan membebaskan 100 keluarga tawanan perang katanya. Tapi di balik itu beliau memiliki sifat yang rendah hati. Jadi ketika ada orang-orang atau istri-istri lain membanggakan dirinya, kayak misalkan kemarin kita bahas Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash kan dengan bangga, oh kalian hanya dinikahkan oleh keluarga kalian. Aku dinikahkan oleh Allah langsung dengan ayat Quran kan kayak gitu. Nah, Ibunda Juwairiyah ini nggak pernah bilang bahwa oh aku pernikahanku setara dengan membebaskan 100 tawanan perang gitu ya pas proses perang Bani Mustholik, nggak kayak gitu. Tapi ya Ibunda Juwairiyah yang nggak pernah membanggakan dirinya di depan siapapun. Tapi orang-orang yang ada di dekatnya itu tahu bahwa pernikahannya dengan Rasulullah itu setara dengan 100 gitu ya, dengan membebaskan 100 tawanan perang. Jadi nggak pernah tuh berbangga diri di depan istri-istri yang lain karena rendah hati. Kontribusi sosialnya apa? Nah, yang paling penting atau yang kontribusi yang paling besar di Ibunda Juwairiyah ini adalah menjadi hubungan diplomasi atau menjaga hubungan diplomasi antara bapaknya sama sukunya, yaitu Bani Mustholik dengan Rasulullah dan kaum muslim. Jadi meskipun nanti Bani Mustholik sudah masuk ke Islam, tapi tetap ada ketegangan di antara mereka. Jadi tetap aja ya yang namanya pernah perang, pasti ada sedikitnya apa gitu ya perasaan yang nggak enak. Nah, Ibunda Juwairiyah lah yang menjadi hubungan diplomasi atau menjaga hubungan diplomasi antara bapaknya, sukunya yang udah masuk muslim itu dengan Rasulullah dan kaum muslim dan para sahabat yang lain. Yaitu Ibunda Juwairiyah yang berperan di sana. Selain itu juga kedermawanan Ibunda Juwairiyah juga sangat baik atau sangat banyak dikisahkan kalau misalkan tawanan tawanan perang yang ikut ke Madinah yang sudah masuk muslim itu kebutuhannya dipenuhi oleh Ibunda Juwairiyah. Pokoknya Ibunda Juwairiyah mah seperti ibunya suku Bani Mustholik lah intinya. Kalau misalkan pusing menghafalkan kisah sirah, oh ingat aja Ibunda Juwairiyah itu punyanya Bani Mustholik. Jadi segala keperluan Bani Mustholik itu beliau yang mengurusi. Terus keislaman Bani Mustholik juga Ibunda Juwairiyah yang mulai gitu ya, atau akar dari masuknya kaum Bani Mustholik ke dalam Islam itu adalah Ibunda Juwairiyah. Apakah ada ujiannya? Tentu saja ada. Ibunda Juwairiyah dan rumah tangga Rasulullah ada ujiannya. Yang pertama itu latar belakang sebagai tawanan. Jadi tetap aja sebagian orang berpikir bahwa oh Rasulullah menikah dengan tawanan perang nih gitu ya. Tetap aja ada pandangan yang seperti itu dari masyarakat. Juwairiyah harus menyesuaikan diri dengan perubahan drastis yang asalnya anak musuh, anak kepala suku yang musuh tiba-tiba udah langsung jadi istrinya Rasulullah. Juga pernah jadi tawanan perang dan lain sebagainya. Akhirnya
harus struggle di bidang latar belakangnya tersebut. Walaupun sebenarnya Ibunda Juwairiyah kan adalah orang terpandang ya, cuman kan pernah jadi tawanan perang dan juga pernah jadi anak musuh. Jadi kaum muslim sebagian itu masih berpikir bahwa oh, dia adalah anak ketua musuh gitu ya, kita harus hati-hati dengan dia. Kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga persaingan dalam kehidupan rumah tangga ya tadi. Kadang-kadang Ibunda Aisyah sama Ibunda Hafsah ada aja ya cemburunya kepada istri-istrinya yang lain, termasuk kepada Ibunda Juwairiyah. Jadi pada saat hadisul ifkinya sudah mereda, Ibunda Aisyah dan Hafsah sudah nggak ada masalah lagi. Nah, mulailah di situ cemburu-cemburu yang ya lumayan lah ke Ibunda Juwairiyah. Bahkan Rasulullah mengambil jarak dengan istri-istrinya karena Ibunda Aisyah dan Hafsah cemburu terus-terusan. Nah, yang dicemburui termasuk Juwairiyah binti Al-Haris. Oh, dia tuh emang anak kepala suku gitu ya. Pantas aja Rasulullah menjadikan dia sebagai seorang istri. Ya, tetap aja yang cemburu adalah gengnya muda. Geng yang muda itu adalah Ibunda Aisyah dan Hafsah. Juwairiyah harus menjaga hubungan baik dengan istri-istri Nabi. Kalau misalkan Ibunda Aisyah sama Hafsah cemburu, ya dia tidak akan berani untuk bilang, oh aku pernikahanku setara dengan pembebasan 100 tawanan perang, itu nggak kayak gitu. Tapi ya udah deh, diterima aja apapun yang dibilang sama Ibunda Aisyah, sama Ibunda Hafsah ya sudah diterima saja. Kurang lebih kayak gitu ya sikapnya dari Ibunda Juwairiyah. Nah akhirnya ketika pernikahannya sudah terjadi, uh, terjadilah perdamaian antara Bani Mustolik sama Rasulullah. Kalau kayak Juwairiyah harus memainkan perannya penghubung antara Rasulullah dengan kaumnya. Karena itu peran yang sulit. Karena ketika nanti Juwairiyah condong ke suaminya, ke kaum muslim, itu pasti ada masalah di Bani Mustoliknya. Kalau misalkan ngurusin Bani Mustolik terus, pasti ada masalah gitu ya di sama Rasulullah atau sama kaum muslim yang lain. Pasti nanti kaum muslim yang lain tuh bilang, oh Bani Mustolik emang nantinya pengkhianat lah atau apa gitu ya. Pasti kayak gitu. Dan itu yang menjaga hubungan diplomatiknya itu adalah Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Dan ini sekaligus jadi ujian bagi dirinya karena ditempatkan di posisi yang demikian di antara dua kubu gitu ya, atau dua hal kesukuan atau dengan Rasulullah, tapi bisa dilakukan oleh Ibunda Juwairiyah. Nah, ini juga peristiwa hadis Suif. Hadis Suif itu peristiwa fitnahnya ke Ibunda Aisyah kan bersamaan dengan pernikahannya gitu ya, atau berdekatan dengan pernikahannya dengan Rasulullah. Jadi pada saat pulang ke Madinah ya posisinya kan Rasulullah sudah menikah dengan Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Tapi karena ada kasus hadis suif atau fitnah yang besar tadi, jadi Rasulullah tuh fokusnya terbagi gitu ya. Tidak langsung fokus, ya Juwairiyah adalah istriku misalnya kayak gitu. Ini udah pengantin baru, tapi udah ditimpa masalah nih, ada masalahnya Ibunda Aisyah yang lebih besar. Itu ujian pertama kali ya, ujian pertama kali kehidupan pernikahan Ibunda Juwairiyah dengan Rasulullah. Menghadapi dulu nih peristiwa hadis suif, kan pasti Rasulullah itu lebih fokusnya ke peristiwa hadis suif karena lebih besar. Karena fitnahnya ke Ibunda Aisyah itu kan menyebar sampai ke sekota Madinah. Ngegosipin Ibunda Aisyah, oh Aisyah tuh jinah sama ini gitu ya. Jadi peristiwa pernikahan dengan Juwairiyah ya tenggelam dan tidak terperhatikan. Kurang lebih kayak gitu peristiwa hadis suif. Nah, hikmah dari ujian rumah tangga Nabi sama Juwairiyah apa? Sebenarnya ada kesabaran dan keteguhan hati dari Ibunda Juwairiyahnya. Ada banyak kesabaran, dan yang paling pasti, yang paling di-highlight dari peristiwa pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah adalah peran dakwah melalui rumah tangga, pembagian diplomasi antara kesukuan dengan agama. Seperti itu. Jadi Ibunda Juwairiyah berada di antara dua, yaitu kesukuan yang sangat kental ya, yang dulunya ngelawan Nabi, sama di sisi Nabi sebagai istrinya. Keren ya. Itu adalah Ibunda Juwairiyah. Jadi diplomasinya, adilnya, bijaksananya, rendah hatinya, terus anggun, itu adalah Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Ketika istrinya bilang, aku dinikahkan oleh Allah langsung pakai ayat Quran. Aku dinikahkan pada saat gadis, gitu kan, kayak gitu ya. Oh, aku dinikahkan karena Rasulullah yang menginginkanku, kata Hafsah misalkan kayak gitu. Ibunda Juwairiyah tidak pernah menjawab bahwa aku pernikahanku setara dengan ini. Enggak, tapi ya udah deh gitu ya. Ya udah gitu, mau gimana lagi.
Itulah Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Akhir kisahnya bagaimana? Nah, Ibunda Juwairiyah wafat pada tahun 670 Masehi pada saat kekhalifahan Muawiyah binti Abu Sofyan. Jadi ketika Abu Bakar udah selesai kepemimpinannya, Umar sudah selesai kepemimpinannya sampai ke masa kekhalifahan Muawiyah binti Abu Sofyan, barulah Juwairiyah meninggal dunia. Usia wafatnya berapa? Usia wafatnya sekitar 65 tahun. Tempat pemakamannya seperti biasa di Baqi di Madinah. Jadi kalau misalkan berkesempatan ke Madinah, kita ya berkunjunglah ke pemakaman Baqi karena banyak sahabat dan istri-istrinya Rasulullah dimakamkan di sana. Tipe istri seperti apa Juwairiyah itu? Ya Juwairiyah tipe istrinya solehah, rendah hati, dan dikenal dengan sosok yang lembut, adil, sabar, dan bisa menjadi penghubung dari sukunya dengan Rasulullah. Intinya sih kayak gitu. Terus tipe rumah tangga apa yang dijalani? Ya rumah tangga yang dijalani oleh Rasulullah dan Juwairiyah itu adalah rumah tangga yang penuh dengan kesederhanaan, penuh konflik juga gitu ya, konflik antara Bani Mustalik sama kaum muslim karena ada aja gitu ya masalahnya, dan juga konflik dengan istri-istrinya seperti itu. Lalu tips untuk rumah tangga zaman now gimana? Ya landaskan pernikahan dengan keimanan, buat komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami istri, saling menghormati dan menghargai ya karena Ibunda Juwairiyah juga menghormati Rasulullah, Rasulullah juga menghargai Ibunda Juwairiyah yang pada saat itu bahkan saat jadi tawanan perang pun tetap dihormati oleh Rasulullah. Pandai menjadi penengah antara keluarga dengan pasangan. Nah, ini yang paling di-highlight atau dipelajari oleh kita di kisah rumah tangga ini. Bagaimana caranya Ibunda Juwairiyah bisa sama gitu ya atau bisa adil sikapnya antara sukunya Bani Mustalik dengan Rasulullah. Jadi pandailah menjadi penengah antara keluarga dengan pasangan. Barangkali di sini ada yang diuji dengan ibu bapaknya yang masih kurang setuju dengan pasangan kita atau punya masalah dengan pasangan dan ibu bapak punya masalah, kita yang jadi penengahnya misalnya seperti itu. Atau biasanya mungkin suami yang istrinya punya masalah dengan mertua, dengan ipar. Nah, suami bagaimana caranya untuk menjadi penengah antara keluarga dia dengan pasangannya. Itu bisa dipelajari dari rumah tangganya Rasulullah dengan Ibunda Juwairiyah. Jadi Juwairiyah adalah istri yang lembut, solehah, tekun berzikir, dan hidupnya penuh syukur dengan keberkahan. Beliau juga adalah seorang diplomasi hebat antara Bani Musolik sukunya dengan Rasulullah. Sekian singkat ya kalau Ibunda Juwairiyah. Jazakumullahu khairan. Ini adalah kisah dari Ibunda Juwairiyah binti Al-Haris. Besok-besok kita akan berkisah lagi mengenai kurang lebih 3 istri lagi ya, atau 4 gitu ya, 3 atau 4 istri lagi dari Rasulullah yang akan kita kisahkan dari awal sampai akhir. Sekarang kita tadi baru sampai mana nih kisahnya? Nanti kan di sini ya. Kita lihat timelinenya dulu. Nah ini. Nah, kita kan udah berkisah nih tadi tentang Juwairiyah, kehidupannya bagaimana. Nah, dekat sama peristiwa Hadisul If, nanti ada perjanjian Hudaybiyah yang perannya Ummu Salamah di sini, yang kemarin juga kita udah sempat bahas. Nanti menikah dengan Ummu Habibah, ada satu berarti Ummu Habibah, perang lagi, terus nanti nikah lagi sama Maria Al-Qibtiyah, terus ada Sofiyah, ada Maimunah, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 4 episode lagi ya. Nah, khusus untuk ini yang warna kuning, Raihanah binti Zaid dan Maria Al-Qibtiyah, ini saya di satu episode kan di akhir. Karena sesungguhnya mereka itu berasal dari budak, tapi dari Maria ada anak. Jadi ada yang bilang bahwa mereka tidak dinikahi sama Rasulullah gitu ya, atau ada juga yang berpendapat bahwa mereka dinikahi oleh Rasulullah, wallahu alam. Nanti kita akan bahas makanya di akhir, karena Raihanah dan Maria itu masuknya adalah budaknya Rasulullah dulunya. Nah, yang mau kita bahas per pekan lagi adalah di bulan Februari kita akan bahas Ummu Habibah sama Sofiyah binti Huyai. Kalau Sofiyah binti Huyai ini adalah orang Yahudi, istri Yahudi yang wajahnya putih ya, terus rambutnya itu sangat bagus, matanya itu ya
biru gitu ya. Pokoknya Safiyah tuh cantik banget. Ini Safiyah binti Huyai, ada Ummu Habibah juga, ada Maimunah. Nah, terakhir kita akan bahas dua dua lagi, yaitu Maria sama Raihanah di akhir. Begitu, selesailah perjalanan Sirah Nabawiyah kita selama 6 bulan. Secara nggak langsung, pas kita udah belajar kehidupan dengan istrinya, kita udah kebayang kisahnya Sirah Nabawiyah dari Rasulullah lahir langsung ke pernikahan-pernikahan, peristiwa-peristiwa, dan wafatnya Rasulullah. Ya, gitu. Tapi ya paling nanti ada seleksi alam gitu ya dari berapa ratus yang ikutan dulu sampai sekarang yang bertahan kurang lebih 56 orang. Masya Allah. Silakan ada yang mau ditanyakan tentang Siroh Juwairiyah atau apalagi gitu? Bismillahirrahmanirrahim.